Lakukan dengan hati senang, maka tidak akan ada rasa capek kan. Masa sering ngomong, kanin cuo huan siso. Jadi kita kerja dengan keleraan ya, dan kita akan menerima dengan sukacita. Nikong mai ngayo tiyo, ngayo tango. Kok biasa TTD emang medannya kayak gini ya semua ya? Kalau naik kapal kayak begini baru kali ini. Biasanya kan ya naik Hercules gitu. Itu juga ngeri-ngeri sedap. Semuanya bersemangat sekali, ya termasuk saya. Semangat bener. Walaupun ombak besar terbanting-banting di dalam kapal ya, semangatnya itu tidak surut, malah bisa bercanda. Saya masuk ke Ceci itu tahun 2012 ya, pada saat ada banjir besar di Pluit. Ya itu waktu itu ada Sesyong Johar yang ke rumah saya, dia bilang ayo ikut kita bantu orang banjir katanya gitu. Jadi waktu itu saya beli perahu karet juga, bawa sampai ke Pluit. Ternyata nggak terpakai, katanya nggak ada mesin. Ya itu pertama kali ikut Ceci. Kemudian anak saya kan juga sekolah di Ceci School. Waktu itu mereka mencari tai papa sama tai mama. Saya masuk sebagai tai papa. Ya saya tai papa selama beberapa tahun juga ya. Jadi saya juga ikut aktif masak di dapur, menyajikan makanan kepada murid-murid. Sesyong, mari kita mulai tugas kita dengan semangat yang tinggi. Karena ini saya sudah lama sih pengen ikut kegiatan sosial ya. Kalau dulu kan di Kota Medan, saya sering ikut kegiatan sosial. Tapi selama di Jakarta itu tidak ketemu satu organisasi atau satu yayasan yang bisa sesuai dengan hati ya. Kali ini saya masuk ke sini, kita ternyata di sini memiliki guru yang luar biasa, juga sistem yang baik dan cocok dengan pemikiran dan kemauan kita gitu. Jadi saya merasa di sini sangat cocok, sangat sudah pas lah gitu di Ceci. Ada namanya Martina. Ya ini kita sudah sampai di Pulau Lancang untuk survei rumah ya, rumah yang mau dibedah. Ada 10 rumah. Jadi bersama relawan semua, semuanya masih tetap semangat. Semangatnya luar biasa itu. Jadi semangatnya itu benar-benar luar biasa. Ya, kita sampai di rumah pertama. Terjun langsung melayani masyarakat yang membutuhkan menjadi semangat yang terus dijalankan Teksan Luis sejak mengenal Ceci. Terlibat dalam aksi kemanusiaan baginya adalah sebuah kesempatan untuk menggarap ladang berkah. Pertama kali kita begitu melihat rumah yang kita survei itu pasti merasa sangat terharu ya. Melihat kehidupan mereka yang serba kekurangan, rumah yang tidak layak ya. Dan merasakan juga betapa bersyukur kita sudah tinggal di rumah yang ada sekarang. Kondisi kita sekarang gitu jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita yang rumahnya akan dibedah. Jadi kan ada rasa bersyukur ya, Cien Kutsifu lah. Jadi kita dengan melihat penderitaan kita baru bisa mensyukuri keadaan kita yang ada sekarang. Tadi rumah tuh kita hanya survei
seperti survei ke biasa ya, kita bedah rumah tetap ada survei, cuman ini lebih ke penegasan. Jadi penegasan dari data yang diberikan oleh pihak yang terkait ya. Jadi kita hanya menegaskan kembali apakah memang sesuai datanya atau tidak. Kita harus ada survei dulu dan memang karena memang moto kita kan kita harus melihat langsung ya, turun lapangan sendiri langsung ke sana, melihat langsung dan memeriksa langsung. Lemari, meja makan, nggak ada. Harapannya ya kalau pengen sih semua rumah yang nggak layak itu bisa dibedah gitu. Jadi sehingga semua saudara kita itu tidak ada yang tinggal di rumah yang tidak sehat ya. Karena rumah itu kan awal dari segala sesuatu bagi keluarga ya. Jadi untuk mencapai keluarga yang baik, mungkin keluarga yang sehat ya. Dengan adanya keluarga yang sehat kan otomatis lingkungan mesti sehat ya. Juga dengan lingkungan sehat, keluarga sudah sehat, ekonomi otomatis bisa sehat. Ada 3 yang perlu diperbaiki. Di bedah rumah awalnya saya hanya menjadi koordinator bedah rumah di daerah Kamal Muara sejak tahun 2017 ya. Sejak tahun lalu baru menjadi koordinator bedah rumah se-Jakarta dan sekitarnya. Melihat berbagai kisah perjuangan hidup masyarakat, Teksan semakin menyadari tentang ketidakkekalan. Kita melihat betapa rumah mereka itu betul-betul jauh di bawah layak, di mana ada rumah yang gentengnya hanya tinggal 20%. Jadi kalau hujan, suami istri dan anak-anaknya itu meringkuk di pinggiran rumah. Sampai di situ kita juga merasa sangat terharu ya. Itu pada zaman sekarang saat ini di Jakarta masih ada keluarga yang rumahnya benar-benar sangat tidak layak. Ibu, senang nggak? Senang, alhamdulillah ya Allah, berterima kasih. Ya, masih sama-sama. Ya. Menenangkan, berinteraksi dengan warga sekitar. Jadi Suci itu sebenarnya bukan hanya membantu bedah rumah, tapi kita juga membedah batin mereka, ya. Jadi supaya mereka merasa nyaman, ya. Kita juga memperhatikan tempat tinggal mereka. Warga di situ antusias, mereka itu ada yang sebelum kerja udah bawa gerobak dulu. Batanya lah, semennya, pasirnya mereka angkut, dorong ke rumah mereka gitu. Jadi mereka membantu. Sepulang kerja mereka juga begitu. Jadi sangat antusias, mereka membantu sehingga mempercepat proses pembangunan rumah itu. Begitu melihat mereka, saya dalam hati langsung tercerahkan satu kata dari Master. Melihat penderitaan, barulah kita bisa bersyukur. Ya. Selama ini kita kan menganggap kurang ya, semuanya kurang. Ini kurang, itu kurang, semua kurang. Tapi begitu kita ketemu, melihat sendiri keadaan mereka, kita akan merasa, aduh, saya udah mesti bersyukur, ini udah jauh daripada cukup. Ia terus bertekad mengerahkan tenaga dan waktu untuk bersumbangsi, salah satunya melalui program bebenah kampung Seci di sejumlah wilayah di Jakarta, yang menjadi sarananya belajar memaknai kehidupan. Suci itu rumah kedua bagi saya. Jadi selain rumah saya lebih sering ke Suci. Ya boleh dibilang ini rumah yang kedua. Saya sudah akrab dengan baik relawan maupun staf yang ada di Suci
gitu. Jadi saya benar-benar merasakan Suci itu bagaikan udah rumah sendiri. Dukanya hampir nggak ada, ya, karena kita benar kita membantu orang itu merasakan rasa sukacita yang luar biasa, yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pokoknya kita merasakan kebahagiaan tuh di dalam hati. Jadi saya rasa ini sukanya yang banyak, hampir tidak ada duka. Tekad saya bersumbangsilah sebanyak mungkin selagi bisa. Karena kita memang benar-benar melihat banyak penderitaan sesama saudara kita ya. Jadi selagi kita bisa bersumbangsi, selalu kita utamakan untuk bisa melakukannya.